Bisa dapat suami bule ganteng pakai dukun mana sih? Secara lo kan nggak cantik. Punya suamimu gede nggak mal? Pertanyaan saya, Anda punya malu tidak mempertanyakan hal seperti ini? Udah ngapain aja sama pacar? Urusannya apa? Kalau udah ngapain-ngapain aja, nggak ngapa-ngapain aja, berapa dia atas sebulan? Setan. Enak ya punya suami bule supaya bisa dapat duit. Jiwa-jiwa orang miskin. Jiwa-jiwa orang miskin. Suka ngarepin mobil atau hadiah-hadiah barang mewah dari pasangan. Ini orang-orang seperti ini tipe jiwa-jiwa miskin, oke? Kapan nikah? Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Ripka Rashpi. Di video kali ini aku pengen membahas sebuah topik yang sangat menarik. Jadi beberapa hari lalu aku bikin sebuah pertanyaan di Instagram. Pertanyaannya tuh seperti ini. Pernah nggak teman-teman ditanya pertanyaan yang nggak wajar, pertanyaan yang sensitif dan menyinggung, tapi bagi orang Indonesia ini adalah pertanyaan yang biasa, pertanyaan yang wajar untuk dipertanyakan. Pernah nggak teman-teman itu ditanya hal-hal yang personal, hal-hal yang sensitif, pribadi, tapi bagi orang Indonesia itu mempertanyakan pertanyaan seperti itu adalah hal yang wajar gitu loh, hal yang biasa, sangat-sangat lumrah gitu ya di masyarakat kita. Bukan hal yang sebenarnya nggak etis untuk ditanyakan gitu. Dan respon teman-teman ternyata lumayan banyak. Seperti apa sih pertanyaan-pertanyaan itu? So, kalau teman-teman pengen tahu gimana respon teman-temanku di Instagram, nonton terus video ini sampai akhir. So, nanti aku tunjukin di layar. Di sini ada cukup banyak yang respon, sekitar 35 respon di sini ya. Dan mungkin aku nggak bakalan menyebutkan nama teman-teman atau nama Instagramnya karena untuk privacy, tapi aku bakalan tunjukin fotonya aja gitu ya, kayak icon aja gitu yang kecil. Jadi respon pertama, ini pertanyaan-pertanyaan netizen Indonesia atau masyarakat di sekitar kita. Di sini ada, Kapan nikah? Buruan nyusul, teman-teman udah pada nikah dan punya anak. coba dari teman-teman, siapa yang nggak pernah ditanyain kapan nikah? Kalau aku pribadi, aku sering banget ditanyain kapan nikah sebelum aku menikah. So, pertanyaan pertama adalah Kapan nikah? Buruan nyusul, teman-teman udah pada nikah dan punya anak. Really? Really? Oh, haleluya. Poin pertama ya, menikah itu bukan sebuah permainan. Mencari jodoh itu bukan seperti mencari baju atau belanja ke supermarket gitu ya. Jodoh itu kita nggak akan pernah tahu siapa, di mana, dan kapan kita akan bertemu. Jadi kalau kalian bertanya, misalnya kapan nikah, sedangkan orangnya masih single, atau kapan nikah, ketika orangnya udah pacaran, it's not our business. Itu bukan urusan kita gitu ya. Haleluya. Respon yang kedua, Pernah masalah ranjang biasanya kak, karena nikah sama bule. really? Perlukah kalian mempertanyakan masalah ranjang sama teman sendiri atau sama orang lain atau saudara? Perlu. Terus kalau kalian tahu apa aja yang diperbuat di ranjang, keuntungannya buat kalian apa coba? Buat pelajaran, buat pengalaman, atau untuk disebarluaskan? Lanjut, respon yang kedua, Bisa dapat suami bule ganteng pakai dukun mana sih? Penasaran deh gue. Secara lo kan nggak cantik. kesel kan? Permisi, Anda bertanya apa menghina? Yang pertama, jodoh itu nggak ada yang tahu
Dan kebanyakan orang western itu nggak melihat cover kita, nggak melihat tampang kita, mau kita hitam, kurus, putih, gendut, tinggi, pendek, selama mereka cocok sama personalitinya kita, selama mereka cocok sama kepribadiannya kita, nggak peduli statusnya kita bagaimana, bentuk mukanya kita bagaimana, mungkin kotak, mungkin bulat, selama kalian cocok, selama mereka cocok sama kita, itu bukan poin utama gitu loh untuk mencari pasangan. Wajah itu bukan poin utama untuk mencari pasangan. Kenapa? Secantik apapun seseorang, seganteng apapun seseorang, tapi kalau personalitinya jelek, kalau nggak cocok, kalau nggak match, ya nggak bakalan bersama. Jadi aku bingung sama pertanyaannya. Bisa dapat sama bule ganteng pakai dukun mana sih? Penasaran deh, secara lo nggak cantik. Ini sebenarnya menghina gitu ya. Anda iri. Ada unsur iri, ada unsur ingin merendahkan seseorang. Pokoknya yang tanya seperti ini bukan orang yang otaknya sehat biasanya. Sorry to say. Lanjut. Ini aku pernah ditanyain. Pacaran sama bule itu, kalau holiday mesti satu kamar ya? Menurutku itu pertanyaan nggak sopan juga, Kak. Of course. Kamu mau pisah kamar, kamu mau satu kamar atau 3 kamar gitu ya, misalnya kalau terlalu kaya ganti-ganti kamar gitu ya, semalam kamar 5 diborong semua gitu ya. Itu bukan urusan kamu, bukan urusan orang lain, bukan urusan yang bertanya. Lagi dan lagi, manfaatnya itu apa, motivasinya itu apa, sampai Anda bertanya tentang hal sepribadi itu. Memangnya kalau sekamar nggak boleh, nggak benar, dan kalau beda kamar itu yang benar. Jangan memandang sesuatu dari cara pandang Anda, dari cara pandang kita sendiri, dari prinsip kita. Kalau orang lain mau tinggal sekamar atau beda kamar, itu bukan urusan kita, oke? Stop mempertanyakan hal seperti itu nggak etis banget untuk ditanyakan. Keuntungannya buat kamu apa yang bertanya? Kamu mau ngejudge? Kamu mau menghakimi bahwa kalau sekamar itu, Oh, kamu pembunuh kebo. Kan belum nikah, nggak boleh seperti itu. so what? Itu bukan urusan kamu. Mengerti? Haleluya. Lanjut. Suamimu gaji berapa? Banyak lagi deh, susah jabarin. Untuk pertanyaan ini aku juga pernah ditanyain. Bahkan bukan cuman gaji suami, tapi gaji aku juga ditanyain. Gaji kamu berapa sebulan? Memangnya kalau gaji aku berapa sebulan, apa urusannya sama kamu? Kalau gaji suami aku segini sebulan, apa urusannya sama kamu? Pengen tahu? Kepo? Penasaran? Nggak habis pikir gitu loh. Nikah, gaji, hubungan orang sekamar. Itu pribadi sekali sayang. Paling penting poin utama, itu bukan urusan kamu. Next. Most of the question is, kamu serumah begitu udah sah belum? Kapan sah? Lagi pengen tahu, kepo. Kalau orang mau pacaran tinggal serumah atau tinggal berbeda rumah, itu urusan pribadi perorangan pasangan tersebut, begitu ya. Itu bukan sesuatu yang baik untuk kamu urusin. Ini hal yang sangat pribadi. Kalau yang bersangkutan ingin tinggal bareng ketika sudah menikah, ya silakan. Kalau yang bersangkutan ingin tinggal bareng sebelum menikah, ya silakan. Ini bukan soal mana yang benar, mana yang salah. Ini soal hidup pribadi masing-masing, keputusan masing-masing, bukan urusan orang lain, gitu ya. Dan masalah sah atau tidak sah itu bukan urusan Anda. Lanjut. Punya suamimu gede. Bentar. Punya suamimu gede nggak, Mal? Gila gak tuh nanya kayak gitu. Ini yang lebih spesifik lagi gitu ya. Yang pertama, aku juga pernah ada di posisi yang masalah sah dan gak sah, dan masalah ukuran yang seperti ditanyakan, punya suamimu gede nggak mau. Darling, ini bukan urusan kamu. Kenapa sampai se-curious itu gitu loh? Kenapa sedetail itu ingin tahunya gitu loh? Anda tahu nggak sih? Ini memalukan gitu loh. Sangat memalukan untuk ditanyakan. Pertanyaan saya, Anda punya malu tidak mempertanyakan hal seperti ini? Lanjut.
Gemukan ya? Kamu udah nikah kan? Please stop ngebully orang atau bawa-bawa bentuk badan orang atau penampilan orang, karena itu bukan sesuatu yang fun gitu ya untuk jadi bahan ledekan. Itu bukan hal yang baik, bukan hal yang lucu gitu untuk dijadikan bahan ledekan. Shape-nya orang, bentuk badannya orang, wajahnya orang, kulitnya orang, sukunya orang, itu sesuatu hal yang sangat sensitif. Dan mungkin terkadang kalau kalian ngeledek orang seperti itu, orang yang kalian ledek mungkin ketawa atau seperti kayak bawa santai aja gitu, tapi kalian nggak pernah tahu lukanya itu sampai seberapa dalam, dan terkadang itu membuat orang insecure, merasa tidak aman. Jadi please jangan bawa-bawa tubuh seseorang. Stop bully shaming, just stop it. Selanjutnya oke, kita akan bahas, Mungkin ini pertanyaan di peringkat 1 gitu ya, kalau orang-orang kita itu selalu mempertanyakan kapan menikah, itu hal yang wajar. oke, lanjut. Gaji sih kak, sering risih kalau ditanya gaji. Sama pacaran 10 tahun udah ngapain aja? Bertanya soal gaji, sekali lagi ya, tolong Anda, tua, muda, berpendidikan atau enggak, siapapun Anda, mempertanyakan gaji itu bukan hal yang baik, bukan hal yang sopan gitu ya. Anda tidak sopan. Oke? Dan mau 10 tahun, mau 8 tahun, mau 50 tahun pacaran, nggak nikah-nikah, urusan yang bersangkutan. Lagian kalau menikah, belum tentu Anda akan membiayai biaya pernikahan, betul? Belum tentu Anda diundang, oke? Dan terlebih lagi, kalau ada apa-apa di dalam pernikahan, belum tentu Anda yang bertanggung jawab. Pernikahan itu bukan sebuah permainan kayak, oh aku tembak dia hari ini, kita pacaran terus putus. Pernikahan itu lebih sakral, mencari pasangan seumur hidup. Jadi sebaiknya tutup mulut Anda kalau Anda hanya akan mempertanyakan kapan menikah. Karena kalau diundang pun, paling Anda cuma mampu memberi amplop 1.000. Bukan begitu? Lanjut. Haleluya. Udah ngapain aja sama pacar? Perkara pacaran sama Caucasian. Udah ngapain aja sama pacar? Sebentar, aku mau tanya balik gitu ya. Sebenarnya ketika kalian mempertanyakan, kamu ngapain aja sama pacar? Udah ngapain aja sama pacar? Udah ciuman, gandengan tangan, udah kikut-kikut. Itu bukan urusan kamu. Kamu Tujuannya apa bertanya seperti itu? Kamu pengen tahu, terus habis itu kamu ngegosipin, terus kamu ngejudge orang ini berdosa, terus Anda paling tidak berdosa begitu? keuntungannya apa buat Anda bertanya apa yang sudah teman Anda lakukan dengan pacarnya? Urusannya apa? Kalau udah ngapain-ngapain aja, nggak ngapa-ngapain aja? Apa? Kenapa? Urusannya apa? Oh sih. Lanjut. Pengen share tapi lewat DM saja ya kakak, agak panjang kalau di sini. Oke. Jadi ini dikirim lewat DM ya karena terlalu panjang. Pernah ditanya sama keluarga soal saya punya cewek itu bibit, bebet, sama bobotnya bagus apa enggak? Kalau tidak sama bibit, bebet, sama bobot kayak saya, mending tidak usah dibilang begitu. Menurut saya itu sangat sensitif buat saya, tapi menurut mereka itu hal yang biasa dan wajar. Ini masih kayak tipe-tipe keluarga zaman Siti Nurbaya ya, zaman doe-loe. Jadi harus dilihat bibit, bebet, bobot. Kalau enggak, kalau nggak seimbang. Kak. Sebelumnya aku feel sorry ya buat yang bersangkutan ini. Kalau sampai bersangkutan dengan keluarga, bukan orang lain yang mempertanyakan, bukan teman atau bukan orang asing yang mempertanyakan hal seperti ini, tapi justru datang dari keluarga, ini agak-agak berat gitu ya. Karena meskipun kita keluarga, nggak semua pemikiran kita itu sama, atau cara berpikir kita atau cara pandang kita itu sama. Satu hal, siapapun Anda yang melihat video ini, kalau masih punya prinsip bahwa jodoh itu harus sepadan dalam hal materi gitu ya, ini kayaknya lagi ngomongin ke hal materi gitu. Materi sama agama itu sesuatu hal yang sangat sensitif di Indonesia, di culture kita gitu ya, di budaya kita Indonesia. Dan menurut saya kalau sudah masuk ke jodoh atau masalah pasangan, itu bukan keluarga yang menentukan, tapi yang bersangkutan yang mencari jodoh yang menentukan. Oke? Jadi keluarga tolong minggir dengan baik, dengan rapi. Biarkan anak Anda memilih menentukan jodoh dia. Entah bagaimana dia menilai bibit, bebet, bobotnya, karakternya, agamanya. Please, kasih kebebasan sama anak-anak Anda untuk menentukan hidup mereka. Jangan dibiasakan atau
tinggalkan adat istiadat yang mengatur bahwa Anda harus menentukan pasangan seseorang, karena bukan Anda yang menikah, tapi anak Anda yang menikah dengan orang gitu loh ya. Jodoh itu pilihan pribadi masing-masing, bukan pilihan keluarga, bukan pilihan mama, papa, kakak, om, tante, adik, dan sebagainya, tapi pilihan kamu gitu ya. Jadi kamu harus berani, bukan berarti berani melawan keluarga, tapi berani bertanggung jawab dengan apa yang menjadi pilihanmu. Kamu yang mengambil keputusan, bukan keluarga. Next. Dari mulai berapa gaji suamiku, kapan aku punya bayi, apa pekerjaan mertuaku. Nah, ini kebetulan yang ngerespon pasangannya adalah orang WNA gitu ya, bule gitu ya. Ditanya berapa gaji suaminya, kapan punya bayi, apa pekerjaan mertuaku. Come on, ini benar-benar sangat-sangat pribadi gitu ya. Suamimu gajinya berapa? Kamu gajinya berapa? Mertuamu kerja apa? Nggak sopan. Sangat nggak sopan untuk mempertanyakan hal-hal seperti ini. Masa Hal seperti ini kalian nggak paham sih? Berani sekali gitu mempertanyakan ke orang lain, sekalipun itu sahabat, keluarga sekalipun. Kalau yang bersangkutan nggak ingin menceritakan, nggak keluar dari mulut mereka sendiri, nggak perlu mempertanyakan hal seperti ini. Tanya hal yang lain yang lebih cerdas, yang lebih mengedukasi, bukan tanya hal-hal yang sekedar ingin tahu gitu loh, hanya sekedar kepo. Sangat tidak sopan. Apalagi kapan aku punya bayi. Oh my goodness. masalah punya anak ini sering banget, termasuk aku juga ditanyain ya. Menurut aku itu pertanyaan yang sangat tidak sopan dan sensitif dan menyakitkan gitu ya. Bayangkan kalau orang yang Anda tanyai seperti itu, kapan punya anak, bayangkan kalau orang itu punya masalah dalam mengandung gitu ya, masalah dalam memiliki keturunan. Sedih banget, itu menyakitkan gitu loh. Dan nggak semua orang yang menikah, nggak semua orang yang punya pasangan itu pengen punya anak gitu. Jadi stop tanya kapan punya anak. Respon selanjutnya, Kok belum hamil? Cuma orang Indo yang nanya. lagi dan lagi gitu ya. Kalian pikir hamil dan punya anak itu kayak ayam bertelur gitu ya? Seperti yang udah aku jelasin tadi, mempunyai anak itu butuh tanggung jawab yang besar dalam hal finansial, kesiapan mental gitu ya. Banyak sekali aspek, itu butuh persiapan, bukan sekadar punya anak jemprot. terus habis itu selesai cerita gitu ya. Kita nggak pernah tahu di balik layar apa yang dihadapi sama seseorang. Struggle-nya orang itu bagaimana, kita nggak pernah tahu di balik layar. Respon selanjutnya, Agama dan duit kak, kalau kita punya pasangan WNA. ditanya agama ya. Ya ini sering banget ditanya, aku pun ditanya. Agama suamiku apa? Agama pacarku apa? Agama pasanganku apa? Agama itu urusan kita dan sama cita, bukan urusan kamu. Agamaku itu urusan pribadi aku. Aku mau percaya sama Tuhan, aku nggak percaya sama Tuhan. Aku mau percaya sama agama ini, agama itu bukan urusan kamu gitu ya. Apalagi mempertanyakan agama pasanganku. Aku mau menikah dengan orang yang seagama, ya silakan. Aku mau menikah dengan orang yang nggak punya agama, silakan. Aku mau menikah dengan orang yang berbeda agama juga silakan. Itu adalah keputusanku pribadi gitu ya. Respon selanjutnya ya, Sering ditanya, masih jadi WNI atau sudah WNA? bukan urusan kamu. Gaji lu berapa? Gaji suami lu berapa? Sunat nggak laki lu? Nanti anak lu agamanya apa? It's too personal. Ini sangat-sangat pribadi sekali ya, tanya gaji suami, agamanya, anak nanti apa. Ini yang respon suaminya juga WNA ya. Pasti ditanya, kalau kamu nikah dengan bule, anak kamu masuk agama apa gitu. Itu sering ditanyain. Sampai ditanya ya, suamimu sunat nggak? Aduh, kenapa sih kalian harus mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Berapa size berat? Udah pernah udah umur 30-an belum nikah. Terus kalau atau Apa yang dilakuin? Too much. Tanya size berat, tanya udah pernah berhubungan atau belum, umur 30 tahun belum nikah. So what? Mau umur 30 tahun, 35 tahun, 100 tahun, kalau mau belum nikah atau memutuskan tidak menikah sekalian, urusannya apa dengan Anda? Size berat, lancang, mau beliin bra, udah pernah berhubungan belum? Cuma orang Indonesia. Mungkin ada orang selain orang Indonesia ya. yang mempertanyakan kamu masih perawan atau sudah tidak perawan? Kamu masih perawan atau sudah tidak perawan? Ditanya gitu kalau kamu lagi apa yang dilakuin? So disgusting, sangat menjijikkan. Next. Gajimu dan gaji suamimu berapa? Suamimu bule, jadi kaya dong. Kamu dikasih bulanan berapa? Sebulan dijatah berapa? Ya elah, cuma dijatah segitu. Cukup. Oh pantes, cuma dijatah segitu. Berapa dijatah sebulan? Setan. Maksudnya yang tanya seperti itu yang saya tanya, bukan di sini.
kesan orang Indonesia itu kalau menikah sama orang bule itu satu mendadak kaya gitu ya, mendadak menjadi konglomerat, memperbaiki keturunan. No, WNA atau bule atau siapapun itu juga sama. Ada yang kaya, ada yang biasa aja, ada yang nggak punya gitu ya, ada yang pas-pasan. Dan mempertanyakan hal ini sangat tidak pantas, sangat pelancang, apalagi mempertanyakan gaji seperti yang sudah Oke, untuk mempersingkat waktu, aku bakalan bacain ya respon-responnya. udah gituan belum. Alasannya orang nge-gym biasanya suka age dan cari-cari pelampiasan. Next. Masa punya pacar orang luar, lo nggak punya duit sih? Next. Kapan nih punya anak? Wah, laki lo kurang jago tuh mainnya. Kurang jago mainnya. Next. Mama papanya udah pisah ya? Atau udah nggak tinggal sama ortunya ya? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Kapan punya anak? Diikuti dengan jangan terlalu gendut, nanti susah punya anak. Ya ampun Tuhan, ini jahat banget ya, jahat banget pertanyaannya. Apa yang kalian pikirkan ketika kalian mempertanyakan hal-hal seperti ini gitu sama orang? Masalah hal punya anak, ukuran badan, atau body seseorang, terlalu jahat banget mulutnya ya. So, tolong kalau kalian adalah salah satu yang suka bertanya seperti ini, stop bertanya hal-hal yang seperti ini. Selanjutnya, pasti sama bule bawaannya ranjang kan? Next. Ini pakai caps lock semua ya, harus siap-siap. Kapan nikah? Selanjutnya, Nikah cepet banget, hamil ya? Taunya kosong udah hampir 3 tahun. ups, mulutnya mbak, mulutnya. Mas, Bu, please. Di Papua ada sinyal, ada beras, ada pakai baju, ada mall, ada listrik kan? Kamu bertanya apa mau merendahkan atau mau membuat orang feel bad atau mau membuat orang sedih. Kamu bertanya dengan mulut kamu yang jahat itu maksudnya apa? Next. Dikasih uang bulan berapa? Udah dibeliin mobil belum? Ada kirim duit ke ortu? Ini pasti yang suka tanya kayak gini, Jiwa-jiwa orang miskin. Jiwa-jiwa orang miskin. jiwa-jiwa orang miskin. Suka ngarepin uang bulanan dari suami atau dari pasangan. Suka ngarepin mobil atau hadiah-hadiah barang mewah dari pasangan. Ini orang-orang seperti ini tipe jiwa-jiwa miskin, oke? Kirim duit ke ortu kamu nggak? Urusannya apa sama Anda? Nanti kalau nggak kirim duit ke ortu dibilangin, oh anak durhaka, nggak pernah kirim orang tua. Udah lo kedaratan, kan nikah sama bule gitu. Selanjutnya. Suami kerja gajinya berapa? Ini gaji lagi ya. Enak ya punya suami bule supaya bisa dapat duit. Ini banyak banget orang yang berpikir bahwa menikah dengan WNA atau dengan bule itu adalah untuk memperbaiki ekonomi atau memperbaiki keturunan gitu ya. Tidak sayang. Dan kalaupun iya, itu bukan urusan Anda. Lanjut. Pilih bule karena anunya gede ya. Suka yang gede ya mbak? Lancang. Terus kenal suaminya di mana? Di klub ya. Pasti dengan cara yang nggak benar. Banyak yang nyakitin pertanyaan mereka, Rika. Oke, itu tadi respon-respon dari teman-teman. Dan sekarang tanggapan aku ya. Yang paling banyak ditanyain itu adalah kapan menikah, kapan punya anak, gajinya berapa, dapat jatah bulanan berapa dari suami, barangnya suaminya gede nggak, tinggal bareng, udah sah belum, kalau holiday tinggal sekamar atau enggak. Itu yang paling sering ditanyain sama orang-orang gitu. Dan masih banyak lagi hal-hal yang lain. Dan menurut aku, semua pertanyaan yang udah aku bacain di sini itu adalah pertanyaan-pertanyaannya sangat tidak sopan, sangat sensitif, sangat pribadi, sangat lancang, sangat tidak layak untuk ditanyakan, sangat memalukan untuk ditanyakan. Dan aku penasaran orang-orang yang bertanya seperti ini, sebenarnya tujuan kalian apa? Care? I don't think so. Aku pikir orang yang benar-benar care itu nggak akan mempertanyakan hal-hal seperti ini. Dan orang-orang yang cerdas itu nggak akan mempertanyakan hal-hal seperti ini. Biasanya orang yang mempertanyakan hal seperti ini kebanyakan karena kepo atau kepingin tahu, yang kedua ingin menjatuhkan, yang ketiga mencari bahan buat bahan gosip atau pembicaraan ya kan, untuk menjatuhkan atau untuk membuli. Belajar untuk ngurusi urusan kalian masing-masing. Jangan dibiasakan untuk mempertanyakan hal-hal yang bersifat personal. Di Indonesia ini bukan hal yang biasa. Meskipun kalian berpikir ini hal yang biasa, ini bukan hal yang biasa, bukan hal yang normal, bukan hal yang wajar untuk dipertanyakan. Ini bisa menyinggung orang lain, bisa menyakiti hati orang lain. Intinya ini bukan hal yang baik dan bukan hal yang benar ya teman-teman. Please untuk lebih bijak lagi dalam bertanya, lebih peka dalam bertanya, dan
hati-hati menggunakan mulut, hati-hati menggemakan mulut, hati-hati sebelum bertanya, belajar untuk menghargai perasaan orang, belajar untuk menghargai privasi orang lain. Cara merespon orang-orang seperti ini adalah dengan tidak merespon. Kalau dengan tidak merespon terus mereka ngatain kita sombong atau ngatain yang macam-macam, itu urusan mereka. Atau ketika ditanyain seperti ini, senyum aja gitu ya. Nah, kalau teman-teman masih sering ditanyain hal-hal yang sangat sensitif seperti ini, usahakan satu untuk tidak merespon atau merespon dengan cara membahas hal yang lain. Kalau mereka masih belum peka, ngomong baik-baik bahwa ini privasi Anda dan kita nggak ingin menceritakan privasi kita ke Anda atau ke orang lain gitu ya. Masih dengan respectful, classy, jangan emosi. Jadi itu tadi respon-respon dari teman-teman di Instagram. Harus introspeksi diri. Kalau kita pernah bertanya seperti itu ke orang lain, jangan sampai kita mempertanyakan hal-hal sensitif seperti itu ya teman-teman, dan kita saling belajar. Semoga teman-teman mendapatkan sesuatu yang baik dari video ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!